Sebelumnya boleh perkenalan dulu, nama siapa? Nama aku Christine Marbun. Kakaknya dari wilayah mana? Aku dari wilayah Sion. Kan nama saya Michiko Janita Gaol Kakak dari wilayah mana ya? dari wilayah Galilea. Nama saya Jessica Grace Mariata Boris Situmorang Oke, kakak dari wilayah mana? dari wilayah Bethlehem. Aku mau nanya dong beberapa pertanyaan seputar Hari Paskah. Boleh? Oke, pertanyaan pertama, apa arti Paskah secara pribadi buat kakak? Arti Paskah secara pribadi buat aku yaitu hari di mana Yesus bangkit dari kematian yang menandakan bahwa kemenangan manusia dari dosa-dosa. Kalau menurut aku Paskah adalah hari di mana pengampunan Tuhan, di mana kita dibebaskan dari dosa, terus jadinya dosa kita dihapus. Mungkin kalau secara pribadi ya Paskah itu artinya kemenangan karena Kristus telah mengalahkan maut. Berarti kita yang percaya kepada Dia juga bisa menang dalam segala keadaan. Kalau maut aja bisa ngelawan, apalagi masalahnya kayak gini. Arti Paskah, di mana Tuhan itu bangkit ke surga dan di mana tuh dosa-dosa kita tuh ditebus sama Tuhan. Padahal istilahnya kita kan nggak bikin apapun yang bisa layak untuk dosa-dosa kita ditebus sama Tuhan, tapi dengan hari Paskah ini kita kembali diputihkan, dalam artian kembali dimurnikan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi artinya arti Paskah itu sangat-sangat bermakna untuk saya pribadi sih, gitu. Yang kedua, apa yang paling menyentuh hati dari kisah penderitaan Yesus? Kalau aku pribadi, hal yang paling menyentuh hati adalah ketika Yesus mau disalibkan untuk menebus dosa umat-umatnya, dan Dia juga mau mengampuni orang-orang yang menyiksa Dia juga. Yang paling menyentuh hati saya secara pribadi adalah mungkin dari semua penderitaan yang dialami Yesus, Dia nggak pernah benci, bahkan dianggap Dia tetap mengampuni. Jadi menurut saya tidak ada orang seperti itu ya, yang dihina, disiksa, dipermalukan masih bisa mengampuni. Mana Yesus dicambuk jalan dari tempat Ia dicambuk bawa salib ke Golgota, itu adalah tempat paling menyedihkan sih, kisah paling menyedihkan. Sebenarnya dari awal pertama kali Tuhan itu ditangkap sampai pada akhirnya disalibkan, di mana Dia dicambuk. Bagian-bagian itu adalah hal yang paling menyentuh karena sebenarnya kita nggak selayak itu loh untuk sampai Tuhan digituin. Tapi Tuhan rela untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan anaknya, disalibkan, dicambuk, sampai berdarah-darah. Jadi itu sih yang paling benar-benar bermakna dan sebenarnya ngerasa nggak layak tapi Tuhan layakkan gitu. Oke, pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu kira-kira apa satu hal yang bisa kakak lakukan setelah Paskah ini untuk membagikan kasih Kristus? Satu hal yang bisa aku lakukan yang jelas tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Menjadi pribadi yang lebih baik, terus mulai tidak suka mencampuri urusan orang lain atau lebih fokus ke diri sendiri. Oke, terima Mungkin yang bisa saya lakukan adalah bersyukur atas pengorbanan Tuhan, yaitu dengan mewartakannya setiap hari melalui mungkin pekerjaan, melalui kuliah, melalui pelayanan di gereja, sehingga semua orang bisa lebih berkat dan merasakan kasih Tuhan dari apa yang kita lakukan. Satu hal, karena kita sudah dikasihi, ya berbagi kasih dengan cara apa? Salah satunya mungkin dengan mengajar adik-adik, atau seperti misalkan kayak kakak nih yang latih core, berbagi ilmu, berbagi berkat. Jadi kitanya jadi berkat juga gitu loh. Jadi kita bukan hanya menerima berkat Tuhan dengan Tuhan mengancabut dosa kita, tapi kita juga berbagi itu semua kepada orang-orang lain, dan kita mengampuni teman-teman yang bersalah juga kepada kita. Kayak gitulah kira-kira deh. Sama-sama. Oke, pertanyaan pertama, bisa diceritakan bagaimana proses persiapan Jumat Agung dan Paskah tahun ini di gereja kita? Ya, jadi persiapan gereja kita HKP Perumnas 2 untuk Jumat Agung dan Paskah itu betul-betul dirangkai dengan persiapan pelayanan dan juga penataan bagaimana supaya semua berjalan dengan baik, ya. Jadi pelayannya dibekali dengan baik, dan juga untuk menjaga jemaat yang datang membludak juga kehadirannya di gereja. Biasa itu Jumat Agung dan Paskah itu sudah diatasi dengan menggunakan lantai 1, lantai 2, dan juga untuk pelayanan
perjamuan kudus itu juga ditata dengan baik, rapi, sehingga semuanya merasakan hikmat dan kekusukan ibadah dan juga persekutuannya dengan Tuhan betul-betul dirasakan melalui pesan Jumat Agung dan Paskah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, pertanyaan kedua, apakah kegiatan perjamuan kudus Jumat Agung diadakan hanya di gereja atau di rumah jemaat tertentu jika ada yang sakit? Ya, jadi itu satu pertanyaan yang bagus. Jadi biasanya kita setiap melaksanakan perjamuan kudus di gereja itu selalu kita tawarkan juga kepada jemaat kita yang mengalami sakit, yang tidak bisa mengikuti perjamuan kudus di gereja. Tapi biasanya mereka itu mau menerimanya pada saat-saat Natal dulu. Natal banyak yang kita layani di rumah perjamuan kudus. Tapi untuk Jumat Agung kemarin tidak ada yang pelayanan di rumah, tidak ada yang memanggil kita gitu. Tapi kita tawarkan. Nah, tapi kemarin ada juga memang yang sakit tapi pakai kursi roda. Nah, mereka merasa lebih abdul menerima perjamuan kudus mungkin di gereja. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana keterlibatan jemaat dalam persiapan Jumat Agung dan Paskah ini? Ya, jadi keterlibatan jemaat semua itu terutama dalam kehadirannya di gereja. Tapi ada juga keterlibatan jemaat, kebetulan di Jumat Agung itu kan banyak yang datang. Jadi kita arahkan juga supaya masing-masing menjaga ketertiban bukan hanya di gereja, di dalam gereja, itu termasuk juga di parkiran, di jalan, supaya semuanya berjalan dengan baik. Ada juga di Paskah, kita libatkan juga ikut dalam pelayanan. Kebetulan waktu itu kan disebut dengan Parheonina, jadi pelayan ibadah juga untuk persembahan kolektan itu kita libatkan dari para perempuan inah di gereja kita. Oke. Pertanyaan terakhir, apa pesan Paskah yang ingin Ama sampaikan kepada jemaat tahun ini? Pesan Paskah, bagaimana kita sungguh-sungguh tetap berpegang pada Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita percaya, adalah Tuhan yang hidup dan memberi kehidupan bagi kita, dan bahkan masa depan yang hidup untuk selama-lamanya. Begitu. Baik, terima kasih Amang atas jawabannya. Oke, salam.